Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam kajian Babat Tanah Jawa yang merupakan lanjutan dari kajian yang kemarin atau pembahasan yang kemarin. Seperti yang sudah kita ketahui, kemarin kita sudah membahas tentang sejumlah candi-candi yang merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno dan masa peralihan sewaktu Mataram kuno beribu kota atau berpindah pusatnya ke Jawa Timur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai candi-candi yang merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, jadi tidak hanya kerajaan Mataram saja yang meninggalkan atau mendirikan candi-candi. Kerajaan Majapahit juga cukup banyak membangun dan mendirikan candi-candi. Sejumlah candi yang terkenal dari peninggalan Majapahit, yang pertama adalah Candi Singasari. Candi Singasari atau juga disebut Candi Singosari merupakan candi Hindu-Buddha yang merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Singosari, dan candi ini berlokasi di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berdasarkan penyebutan pada Kitab Nagara Kartagama pada pupuh 37 dan 38 serta pada Prasasti Gajah Mada tercantum tahun 1351 Masehi yang ditemukan di halaman komplek Candi Singosari ini. Dalam prasasti tersebut dan pada Negara Kertagama dijelaskan bahwa Candi Singosari ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singasari terakhir, yaitu Kertanegara, yang meninggal pada tahun 1292 Masehi akibat istananya diserang oleh tentara Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Jayakatwang. Nah, pada masa itu Candi Singosari ini diduga belum tuntas dibangun karena keburu adanya serangan dari pasukan Jayakatwang ini. Kemudian yang kedua adalah Candi Jawi. Nama asli candi ini adalah Jajawa. Candi ini dibangun pada sekitar abad ke-13 dan merupakan peninggalan bersejarah dengan candi yang berlatar belakang Hindu-Buddha. Kerajaan Singasari yang terletak di kaki Gunung Welirang, tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, yang berjarak sekitar 31 km dari kota Pasuruan. Dan candi ini terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan dan Kecamatan Prigen dan Pringgebukan. Candi Jawi ini banyak yang mengira ya bahwa ini merupakan suatu tempat pemujaan atau tempat peribadatan umat Buddha. Namun yang sebenarnya candi ini adalah
merupakan tempat pendarmaan atau penyimpanan abu jenazah dari raja terakhir Singasari, yaitu Prabu Kertanegara. Sebagian dari abu jenazah sang raja tersebut juga disimpan pada Candi Singasari. Nah, jadi kedua candi ini, yaitu Singasari dan Candi Jawi, ada hubungannya dengan Candi Jago yang merupakan tempat peribadatan Raja Kertanegara. Kemudian yang ketiga adalah Candi Penataran. Candi Penataran ini terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Lokasinya yang terletak di kaki Gunung Kelut menjadikan area Candi Penataran berhawa sejuk. Candi Penataran adalah kompleks percandian terbesar yang paling terawat di Provinsi Jawa Timur. Candi ini kaya akan corak relief, arca, dan struktur bangunan yang beragama Hindu. Kita bisa melihat adanya pahatan kala, kemudian ada arca Ganesha yang merupakan dewa ilmu pengetahuan dalam mitologi Hindu. Kemudian ada arca Dwarapala, yaitu patung raksasa penjaga pintu gerbang, dan relief Ramayana. Nah, dari adanya temuan itu bahwa candi ini adalah benar merupakan candi Hindu. Pada prasasti Palah yang terdapat di area Candi Penataran ini menuliskan bahwa candi ini mulai dibangun yaitu pada tahun 1194 Masehi pada masa pemerintahan Raja Srenggra yang memerintah kerajaan Kadiri. Dan pembangunan Candi Penataran ini baru selesai pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Dengan demikian candi ini melewati masa 3 kerajaan besar Nusantara, yaitu kerajaan Kadiri, Singasari, dan terakhir diselesaikan pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Candi Penataran memegang peranan yang sangat penting bagi kerajaan-kerajaan tersebut, yaitu sebagai tempat pengangkatan para raja dan tempat upacara pemujaan terhadap Sang Pencipta. Jadi kita sudah bisa menilai bahwa tempat tersebut pada masa itu merupakan tempat yang sangat disakralkan. Menurut kitab Nagara Kertagama, Candi Penataran sangat dihormati oleh para raja dan petinggi kerajaan besar di Jawa Timur. Dan Candi Penataran juga merupakan tempat penyimpanan abu jenazah dari Raja Rajasa atau yang lebih akrab dipanggil dengan Ken Arok, yang dikenal dengan Ken Arok, yang merupakan sang pendiri kerajaan Singosari. Nah, selain itu abu jenazah dari Raja Kerta Rajasa Jayawardana atau yang kita kenal adalah Raden Wijaya yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Bahkan menurut cerita rakyat setempat, sumpah sakral Mahapatih Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara dalam kekuasaan Majapahit yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa juga diucapkan di Candi Penataran ini. Selanjutnya yang keempat adalah Candi Rimbi. Candi Rimbi terletak di lereng Gunung Anjas Moro
tepatnya di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasinya strategis, berada tepat di pinggiran jalan raya utama Mojo Agung, Wonosalam, di perbatasan antara Kecamatan Wonosalam dan Kecamatan Bareng. Candi ini juga merupakan pintu gerbang Kerajaan Majapahit sebelah selatan. Nah, pada kawasan sekitar candi ini itu hawanya sangat sejuk karena berlokasi di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, dan untuk infrastrukturnya juga sudah sangat bagus, didukung oleh jalan beraspal yang sangat memadai. Juga kita dapat melihat pemandangan yang sangat indah sepanjang perjalanan menuju ke candi ini. Menurut cerita yang berkembang, dahulu kala ketika Kerajaan Majapahit masih memerintah dan saat para petinggi kerajaan akan mengadakan kunjungan atau perjalanan ke arah barat, Candi Rimbi selalu dimanfaatkan sebagai tempat singgah sementara atau bisa dikenal dengan istilah petilasan. Selama di sana beragam kesibukan dilakukan, termasuk menaruh beberapa bukti penting yang mungkin bisa diingat selama-lamanya. Kemudian yang kelima adalah Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu terletak di Dukuh Keraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sekitar 3,5 km dari Candi Wringin Lawang dan sekitar 600 meter dari Candi Tikus. Candi Bajang Ratu masih menyimpan banyak hal yang belum diketahui secara pasti, baik mengenai tahun pembuatannya, raja yang membangunnya, serta fungsi candi tersebut untuk keperluan atau kepentingan apa. Nama Bajang Ratu pertama kali disebut dalam Aunhen Kunding Peslop atau OVI, yaitu pada tahun 1915. Arkeolog Sri Suyatni Satari menduga nama Bajang Ratu ada hubungannya dengan nama Raja Jayanegara dari Majapahit, sebab kata Bajang berarti kerdil. Menurut kitab Pararaton dan Cerita Rakyat, Jayanegara dinobatkan tak kala masih berusia bajang atau masih kecil, sehingga gelar Ratu Bajang atau Bajang Ratu sangat melekat pada pribadi dari Jayanegara. Bajang Ratu diperkirakan didirikan antara abad ke-13. Hal ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu perkiraan fungsinya sebagai candi perwatan Prabu Jayanegara yang wafat pada tahun 1328 Masehi. Kemudian yang kedua, bentuk gapura yang mirip dengan candi berangkat tahun di Penataran, Blitar. Ketiga, relief penghias bingkai pintu yang mirip dengan relief Ramayana di Candi Penataran. Keempat, bentuk relief naga yang menunjukkan pengaruh dinasti Yuan. Seorang arkeolog dari Belanda yaitu J.L.A. Brandes memperkirakan bahwa Bajang Ratu dibangun pada masa yang sama dengan pembangunan Candi Jago di Tumpang, daerah Malang. Dilihat dari adanya relief gambar singa
yang mengapit sisi kiri dan kanan kepala kala yang juga terdapat di Candi Jago. Nah, Candi Jago sendiri diperkirakan juga dibangun pada abad ke-13. Kemudian yang keenam adalah Candi Sukuh. Candi Sukuh berada di Desa Barjo, Kecamatan Ngargoyoso. Lokasinya yaitu sekitar 27 km arah timur dari kota Karanganyar. Candi ini terletak pada ketinggian 910 meter di atas permukaan laut, dan menurut cerita sejarah, Candi Sukuh dibangun pada sekitar abad ke-15 oleh masyarakat Hindu Tantrayana. Candi Sukuh yang dibangun dalam 3 teras, masing-masing berisikan teras yang pertama terdapat gapura utama dengan ornamen sebuah candra sangkala yang berbunyi Gapuro Buto Obarawong, artinya raksasa yang memangsa manusia. Kata-kata dari relief ini memiliki makna sepertinya sebuah peringatan, ya, atau sebuah simbol saja, bukan berarti sang raksasa itu berada di sana pada saat dibangunnya candi ini. Karena ini masih mengikuti atau berdasarkan dari mitologi agama Hindu. Kemudian di lantai dasar dari gapura ini terletak sebuah relief yang menggambarkan Linggayuni dalam agama Hindu yang melambangkan Dewa Siwa dengan istrinya atau Parwati. Nah, pada teras kedua kita bisa menjumpai sebuah gapura yang kondisinya sudah tidak beraturan atau sudah rusak. Pada bagian kanan dan kiri terdapat patung penjaga pintu atau disebut Dwarapala. Pada gapura ini terdapat sebuah candra sangkala yang berbunyi Gajah Wiku Anahut Buntut, artinya gajah pendeta menggigit ekor. Kata-kata dari relief ini juga sama seperti yang menjadi simbol pada teras yang pertama tadi. Nah, kemudian pada teras ketiga di Candi Sukuh ini terdapat pelataran besar dengan sebuah candi induk dan beberapa patung di sebelah kanan. Selain itu ditemukan juga beberapa relief di sebelah kirinya. Bila kita menaiki anak tangga pada lorong gapura, kita akan disuguhi relief yang sangat vulgar terpahat di lantainya, yang menggambarkan Palus berhadapan dengan vagina. Konon laki-laki yang ingin menguji apakah kekasihnya masih perawan atau tidak dapat datang ke tempat ini dengan cara meminta si wanita melompati relief tersebut. Menurut cerita, jika seorang gadis yang masih perawan mendakinya, maka selaput darahnya akan robek dan berdarah. Namun apabila tidak perawan lagi, maka ketika melangkahi batu undak ini, kain yang dipakainya akan robek dan terlepas. Nah, di atas candi induk bagian tengah terdapat sebuah bujur sangkar yang mungkin merupakan tempat menaruh sesajen. Dari bagian atas bangunan induk ini kita bisa melihat pemandangan lepas ke sekitar areal candi. Nah, itu merupakan candi-candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang masih bisa kita saksikan atau bisa kita
pelajari hingga sampai sekarang ini. Nah, itulah untuk kajian yang singkat ini tentang pembahasan candi-candi dan berakhir pada peninggalan candi-candi Majapahit. Terima kasih sudah menyimak kajian ini, dan pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang babat tanah Jawi berikutnya, yaitu dalam masa awal-awal berdirinya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.